Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahid dan masih di menu-menu yang simple banget untuk kita bikin di rumah. Nah, kali ini saya mau bikin menu yang buat persiapan nih. Kan ini udah mau liburan sekolah ya. Jadi mungkin MBG-nya nanti nggak dapat atau gimana. Jadi bunda-bunda di rumah masih bisa nih bikinin menu yang enak banget untuk anak-anak di rumah gitu ya. Nah, hari ini kita mau bikin sandwich ragut goreng ya. Nah, bahan-bahannya di sini ada roti ya, roti tawar. Ini saya pakai roti tawar gandum. Nah, teman-teman bisa atau bunda-bunda bisa juga pakai roti tawar yang biasa aja. Kemudian ada untuk isian ragutnya nanti kita di sini pakai kentang, kemudian ada wortel, ada juga keju sama telur. Nah, untuk tumisannya kita pakai bawang putih sama bawang bombay dan juga seledri. Kemudian ada terigu nanti untuk ngasih tekstur ragutnya, dan juga susu kita pakai full susu gitu ya, jadi nggak usah nambahkan air lagi. Kemudian ada breadcrumb dan juga ada telur yang kita kocok untuk nanti sebagai pelapis di roti tawarnya biar nanti nempel tepung breadcrumbnya. Oke, nah sekarang yang akan kita siapkan adalah kita akan bikin ragutnya dulu. Yuk kita bikin ragutnya. Nah, ini kita siapin dulu untuk ragutnya. Pertama kita akan panaskan margarinnya ya, bunda-bunda. Ini kita panaskan dulu. Kemudian nanti setelah margarinnya mulai leleh, nanti kita masukkan bawang putih dan juga bawang bombay ya. Nah, ini kita lelehkan dulu. Sebenarnya juga bisa sih menambahkan ataupun menggunakan minyak aja juga boleh. Tapi kalau misalnya punya margarin bisa banget dipakai karena nanti biar lebih gurih gitu ya. Nah, ini kita panaskan dulu. Nah, kalau sudah mulai panas gini nggak apa-apa, belum semuanya mendidih. Ini bisa kita masukkan bawang putih dan juga bawang bombaynya. Nah, kita masukkan, kita tumis sampai bawang putih dan bawang bombaynya layu. Ini kalau sudah mulai layu bisa kita masukkan kentang dan juga wortel ya, bunda-bunda ya. Ini kita masukkan kentang, kemudian ada juga wortel, nah ini kita tumis dulu gitu ya. Kemudian nanti kita tambahkan dengan sedikit air biar si kentang dan juga wortelnya ini nanti matang dulu ya, karena nanti kalau enggak tentunya masih keras, masih mentah. Nah, ini kita tambahkan sedikit air ya. Nah, ini kita masak sampai menyusut. Sebagai tanda bahwa nanti bawang putih, terus juga bawang bombay, kemudian kentang dan juga wortelnya sudah benar-benar matang. Nah, kalau bunda-bunda nih mau beli keperluan rumah tangga gitu ya, seperti kompor-kompor, kemudian alat-alat masak, terus kemudian juga keperluan-keperluan lainnya ya untuk keperluan rumah, bunda-bunda bisa nih ke Kikomat gitu ya. Karena apa? Sekarang lagi ada promo super best deal up to 50% untuk produk-produk pilihan seperti keramik, kemudian juga ada lemari dan juga keperluan kasur ataupun kamar kita gitu ya. Nah, jangan lupa bunda-bunda bisa ke Kikomat karena di Kikomat sih paling lengkap. Nah, ini sudah susut ya bunda-bunda. Nah, kalau sudah susut kayak gini, ini bisa kita tambahkan dengan telepung terlebih dahulu gitu ya. Kita masukkan kurang lebih sekitar 1,5 sendok makan tepung. Nah, ini kita aduk. Kita kecilkan apinya. Kita aduk-aduk sampai tercampur dulu. Nah, ini kayaknya masih bisa tambahin tepung sedikit lagi. Nah, kira-kira 1/4 sendok makan.
Jadi totalnya hampir 2 sendok. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan tambahkan susu. Kita tambahkan susu sedikit demi sedikit. Tambahkan, aduk gitu ya. Ini tambahkan lagi. Aduk lagi. Jadi jangan khawatir karena kalau menggumpal, karena memang yang kita cari juga. Nah, kalau sudah campur lagi, kita tambahkan lagi. Ini kurang lebih sekitar 200 ml susu yang kita gunakan. Nah, nanti dia akan menjadi pasta seperti ini. Kita masak terus saja. Oke, kita tambahkan lagi. Jadi jangan langsung semua ya, kalau langsung semua nanti gumpalannya nggak bisa licin gitu ya. Jadi nanti hasil ragutnya nggak bagus, bunda-bunda. Jadi akan kita masak pelan-pelan, masukkan sedikit-sedikit, biar nanti si ragutnya itu bentuknya lebih bagus. Ini sepertinya nggak perlu sampai 200, sepertinya sudah cukup, bunda. Paling sekitar 150 sampai 180 ml. Nah, ini seperti ini cukup. Jadi konsistensinya kayak gini ya. Nah, ini kan ketika akan kita masak, nanti ketika dingin dia akan lebih mengental seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini akan kita seasoning ataupun kita bumbui. Nah, akan bumbui dengan garam, lada, kaldu bubuk, dan juga sedikit gula untuk menyeimbangkan rasanya. Masukkan, ini sekitar setengah sendok teh ataupun setengah sendok teh garam. Ini juga sekitar setengah sendok teh kaldu jamur, kemudian 1/4 sendok teh merica, dan ada sedikit gula, mungkin sekitar setengah sendok teh. Nah, ini hati-hati untuk penambahan garamnya, karena kan susunya biasanya juga sudah cukup gurih. Nah, ini ya, jadi makin lengket kayak gini ketika dimasak. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan masukkan bahan lainnya, yaitu ada keju. Jadi kejunya potongannya gede-gede gini ya, biar nanti lebih kerasa kalau digigit. Jadi bukan parutan, tapi kita potong. Nah, ini sesuai selera ya. Kalau suka kejunya banyak silahkan. Kalau mau suka kejunya sedikit juga boleh. Kemudian seledri. Kalau suka pakai daun bawang juga boleh banget ya, bunda-bunda. Nah, jadi kejunya memang bukan keju yang lumer, biar nanti ketika dimakan itu ada gigitan rasa kejunya. Di sini ada 1 butir telur yang nanti akan saya masukkan, kemudian saya remuk di dalam. Boleh juga sih mau dihancurkan terlebih dahulu atau dicacah, boleh. Ini paling seperti ini ya, bunda. Jadi cuman untuk nambah proteinnya aja. Ini kita tambahkan di dalam ragutnya kita. Kalau misalnya mau dipotong-potong juga boleh ya. Tapi kalau saya suka yang begini. Jadi teksturnya lebih banyak gitu ya, nggak cuman ragut tepung saja, tapi juga ada tekstur dari telur, kemudian dari wortel, dari kentang gitu ya, dan juga dari kejunya tentunya. Nah ya, cukup seperti ini. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu, kita tunggu dingin, baru kita gunakan untuk sebagai isian dari sandwichnya. Nah, jadi ini sudah cukup dingin ya, bunda-bunda ya. Jadi teksturnya jadi lebih padat gitu ya. Nah, ini akan kita gunakan sebagai isian sandwichnya. Nah, ini kalau untuk isian ya, tadi misal mau praktis, bisa juga nih bunda-bunda pakai mixed vegetables gitu ya.
nggak mau motong-motong gitu ya, atau wah bikin cepet aja bikinnya, silahkan bisa menggunakan mixed vegetables. Nah ini ataupun misalnya mau pakai isian smoked beef gitu ya, potongan sosis itu juga bisa banget gitu ya. Nah ini kita lumuri sampai cukup rata, agak lebih sedikit nggak apa-apa, nanti akan tinggal kita rapikan aja. Nah, ini kita tutup. Ya. Kemudian kita rapikan isiannya. Sepertinya ini kurang dikit. Kita tambahkan biar penuh. Nah, seperti ini. Satunya kita masukkan lagi. Yang banyak sayang kalau nggak ke ambil nih, nggak makan. Oke. Nah, bisa kita tutup. Nah, kalau sudah, ini bisa kita rapikan gitu ya. Setelah kita rapikan, nanti bisa kita lumuri dengan adonan telur dan juga kita lapisi dengan breadcrumb. Nah, sebelum itu, ini akan saya potong dulu jadi 4. Soalnya kalau utuh nanti kebesaran bunda-bunda. Jadi ini kita potong jadi 4 bagian. Ini ya, jadi nanti bisa dapat lebih banyak. Nah, nanti satu bagian ini akan kita lumuri dengan adonan telur, kemudian kita lumuri juga dengan breadcrumb. Kita potong dulu satunya. Jadi kita dari 2 lapis tadi kita bisa dapat 8 potong kecil-kecil seperti ini. Nah, ini juga bisa nih jadi ide jualan gitu ya. Soalnya modalnya juga nggak terlalu mahal ya. Nah, oh ya bunda-bunda, tadi kan ini cukup banyak ya. Nah, kalau misalnya ini cuma pakai adonan telur, ini takutnya nanti bisa buyar. Makanya ini saya tambahkan tepung di telurnya dan juga sedikit air ya, biar nanti bikin adonannya cukup kental sehingga bisa menutupi dan melapisi dari roti dan yang sudah kita isi dengan ragut. Nah, ini kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur semua tepungnya. Jadi kita bikin adonannya agak kental biar bisa benar-benar melumuri breadcrumbnya, bisa nempel. Oke, nah ini sudah kita buat adonan yang cukup kental ya, bunda-bunda. Nah, ini adonan ini sudah bisa kita gunakan untuk melumuri roti ini ke breadcrumb ya. Nah, ini akan kita lumuri. Pertama kita masukkan roti yang sudah kita isi dengan rogutnya ini, kita lumuri dengan adonan telur dan tepung ini. Pastikan sampai kena bagian samping-samping ragutnya bunda ya, jadi kayak gini nih. Nah ya, jadi bener-bener samping-sampingnya juga kena, biar nanti ketika digoreng ragutnya nggak kemana-mana. Nah, sudah, ini bisa kita lapisi dengan breadcrumb. Pastikan atas, bawah, dan bagian pinggir-pinggirnya semuanya terlapisi breadcrumb dengan baik. Nah, jadi seperti ini. Besar ya, ternyata. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita
pastikan semua bisa terlumur dengan baik. Oke, yang kedua. Pastikan seluruh bagiannya terlumuri dengan adonan dan juga breadcrumbnya. Nah, ini. Kemudian kita isi satu lagi dengan adonan telur yang kita kasih tepung juga sama sedikit air. Pastikan bagian pinggir-pinggirnya juga kena ya, bunda-bunda. Lalu kita masukkan ke dalam breadcrumb. Masukkan ke dalam breadcrumb. Pastikan bagian atas, samping-sampingnya semuanya tertutup dengan breadcrumb. Nah, ini ya, kita panaskan dulu apinya. Nanti untuk proses penggorengan tidak perlu terlalu lama, cukup sampai golden brown aja karena kan basicnya semua sudah matang gitu ya, bunda-bunda. Nah, sambil kita nunggu minyaknya panas ya, sekali lagi bunda-bunda kalau misalnya pengen cari kompor-kompor gitu ya, mau itu kompor seperti ini, kompor tanam gitu ya, yang pakai tempered glass ataupun pakai yang batuan gitu ya, bunda-bunda bisa banget pergi ke Q-Mart gitu ya. Di sana lihat-lihat, banyak banget pilihannya, kemudian banyak juga diskon-diskonnya, dan jangan lupa juga lagi ada promo super best deal kalau bunda-bunda nih mau memperbaiki rumah gitu ya, ganti-ganti keramik nih yang sudah mulai lepas-lepas, lagi ada promo up to 50% sampai dengan tanggal 22 Juni gitu ya. Sekali lagi bisa ke Q-Mart karena di Q-Mart sih paling lengkap. Oke, ini minyaknya sudah mulai panas ya bunda-bunda. Apinya sedang aja, ini bisa kita masukkan. Nah, ini 2 lembar roti aja udah bisa dapat banyak besar bunda-bunda. Nah, ini kita goreng cukup sampai warnanya kecoklatan aja, nggak usah terlalu lama. Kalau bagian samping-samping ini terlumur dengan adonan tepung dan telur tadi, ini meminimalisir resiko ragutnya itu bocor keluar gitu ya. Jadi kalau bisa bener-bener terlapisi semua ya, termasuk juga bagian pinggir ataupun samping-sampingnya. Nah, ini kita balik. Cukup kita goreng sampai golden brown saja. Oke, ini sudah cukup mateng ya, bunda-bunda. Ini apinya bisa kita matikan terlebih dahulu. Warnanya sudah cakep banget ya. Sudah cukup kering seperti ini ya. Ini ragutnya nggak bocor ya, bunda. Jadi bener-bener terlumur semua. Sehingga nggak ada nih ragutnya yang bocor keluar. Wah, jadi gede ya. Digoreng makin besar nih, bunda-bunda. Nah, ini sudah matang, nanti bisa kita plating ya, ataupun kita sajikan. Nah, ini kita plating aja ya, bunda-bunda. Silahkan platingnya mau yang seperti apa, bisa banget ya. Nah, yang ini mau saya coba potong deh ya. Ini kita potong biar tahu nih bagian dalamnya kayak apa. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita taruh di bagian sini biar mempercantik plating kita. Nah, nanti mau dikasih mayones boleh, mau dikasih dengan saus tomat boleh, ataupun saus sambar juga boleh banget gitu ya. Nah, ini sudah selesai menu kita kali ini ya. Inilah menu kita, sandwich ragut goreng ya.